Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran kali ini. Kita akan mempelajari tentang dasar-dasar PLC, terutama pengenalan pada JX1. Oke, di sini ada modul bab 1 pengenalan software JX1. Dalam paket pembelian software JX1 ada berbagai macam sub-software dengan fungsi dan kegunaan masing-masing. Di antaranya JX Programmer, JX Designer, JX Integrator, dan lain-lain. Jadi untuk pertama kita buka software JX1-nya dulu. Untuk softwarenya kalian bisa beli di websitenya langsung gitu ya, patungan, atau ya kalau ada temennya yang udah punya bisa minta lah. Oke, kalau udah install ini Omron, kemudian di JX1 kita klik. Oke, kita buka dulu yang JX Programmer ya. Jadi kita sekarang lanjut untuk mempelajari JX Programmer. Oke, ini kalau udah buka kita cek dulu di modulnya. Untuk pengertiannya sudah ada di sini, kalian bisa pelajari lebih lanjut. Nah, ini untuk pengenalan JX Programmernya. Ada beberapa shortcut yang bisa kalian gunakan untuk mempercepat kalian pembuatan ladder diagram. Di antaranya ada C, tombol pada keyboard C itu untuk membuat tombol normally open, kemudian atau ini untuk membuat tombol normally close. W itu membuat normally open tapi ada di bawahnya atau di paralel gitu. Untuk X membuat yang normally close itu OR, yang OR-nya, W juga OR-nya. Untuk O itu membuat normally open coil yang output coilnya. Untuk G-nya normally close coil. Kemudian membuat project baru. Di sini saya klik project barunya di new. Nah, setelah muncul Windows gini, kita kasih nama misalnya belajar 1. Kemudian untuk tipe PLC yang kita gunakan saat ini itu JP1E ya. Untuk CPU tipenya itu E20. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita lanjut untuk membuat. Pertama-tama kita ikuti ladder diagram yang sederhana seperti yang ada di modul ini dulu ya. Jadi kita buat push button, kemudian lampu. Ini untuk push button kalian bisa menggunakan ini ya. Untuk alamatnya 000 ini, atau kemudian untuk koilnya ada di sini kita. Oke, nah untuk menambahkan garis ini kalian bisa menggunakan ini. Atau kalau kita pengen menggunakan shortcut tadi ya yang sudah dijelaskan pada modul itu, kita klik keyboard C, kemudian kita kasih
ini, kemudian kita kontrol arah kanan, kemudian O 100, bisa lebih mempercepat ya, karena sudah ada yang bawah ini jadi. Oke, pada modul seperti itu. Kemudian di sini mengajarkan mengenai mode online-nya. Ini kalau seperti ini itu berarti masih mode offline. Kemudian kita simulasi itu menggunakan yang ini, Work Online Simulator, atau kalian bisa menggunakan shortcut Ctrl Shift W. Ini saya Ctrl Shift W atau Work Online Simulator. Nah, ketika di sini udah ada bagian yang berwarna hijau, itu menandakan ini sudah dalam mode online. Kemudian untuk menghidupkan push button ataupun saklar yang kalian gunakan pada ladder diagram, itu kalian cukup klik kanan, kemudian set on, maka saya menyebutnya warna hijau ini arus ya, atau fasa lah. Terus yang bagian kanan ini netral. Kemudian ketika seperti ini berarti tombol ini masih ditekan atau dia kontaknya nyambung terus, sehingga arusnya ini terus mengalir ke koil ini, sehingga koilnya mendapatkan fasa dan netral, dia menyala. Untuk mematikannya kita klik kanan lagi, kita klik off, atau kalian bisa klik enter. Nah, ini pertama diklik dulu, kemudian klik enter, value nya kita ganti 1, itu untuk on, kita enter lagi, maka menyala. Kemudian untuk mematikan kita klik enter, kemudian kita tulis 0 untuk mematikan, kita enter lagi. Nah, itu mungkin bisa lebih cepat. Kalau saya biasanya seperti itu. Tadi untuk menghidupkan saya klik ini, kemudian baca harus klik kanan, set on, harus klik kanan lagi, set off. Oke, untuk mengembalikan ke mode offline, Ctrl Shift W lagi, itu akan kembali ke mode offline. Kemudian di sini ada materi untuk transfer program PLC-nya. Oke, sebelum kita mempelajari transfer itu, kita mempelajari rangkaian dulu ya. Jadi di sini saya sudah memfoto PLC yang ada di sini. Oke, ini untuk PLC-nya. Semoga kelihatan. Oke, ini ya. Jadi di sini ada L1 ini untuk fasa, L2 ini untuk netral. Kemudian ini ada ground, kemudian ada COM, input 00, 01, 02 dan seterusnya. Terus bagian output di sini ada COM 00, COM lagi 01 dan seterusnya. Di sini ini untuk PLC-nya yang tadi kita sesuaikan di CS Programmer itu CP1E ya. Ini untuk CP1E dengan prosesornya itu E20 tadi. Kayak untuk pengawatannya, jadi kita cek dulu di sini ya. Untuk transfer PLC itu syaratnya PLC sudah terhubung ke power supply, itu salah satunya. Untuk menghubungkan PLC dengan power supply itu sebenarnya cukup dengan gini, kurang kandel ya.
kurang. Oke, cukup. Kemudian ini untuk fasanya, sebelum kita masukkan ke sini, kita beri MCB terlebih dahulu. Ini itu lebih bagus kita masukkan MCB dulu. Nah, ini kan di sini sudah tersedia banana plugnya. Nah, itu sebenarnya untuk rangkaian yang ada di trainer ini ya, saya inputkan lagi gambar yang lebih lengkap supaya lebih jelas. Oke. Nah, ini saya crop dulu. Oke. Sekarang kita fokus ke sini dulu ya. Nah, yang belakang saya hapus. Oke. Jadi ini untuk bagian fasanya itu pada trainer ini itu fase ini sudah dihubungkan ke bagian L ini dan netral ini sudah dihubungkan juga ke bagian netralnya seperti ini. Nah, untuk groundnya pada PLC ini tidak dipasang ground. Kemudian pada bagian 24 volt DC itu bagian positifnya ini sudah dihubungkan seperti ini pada trainer ini ya, di jumper. Kemudian untuk yang positifnya itu juga di sini. Biar saya kasih warna merah biar kelihatan. Oke, kemudian untuk yang bagian atas ini itu sebenarnya sudah terhubung dengan ini ground. Ini kan ada switch ya, switch button. Di sini itu dihubungkan dengan ground yang bagian atas. Ini bagian input dari switch ini dihubungkan dengan ground ke semuanya ini. Jadi dihubungkan dengan ground. Nah, untuk COM-nya ini masuk ke COM-nya yang ada di sini. Terus yang bagian 0001 02 03 ini itu masuk itu yang 001 002 dan ini seterusnya itu masuk ke alamatnya masing-masing. 00 berarti di sini, 01 di sampingnya dan seterusnya. Itu seperti itu. Jadi untuk mentransfer PLC itu berarti kita kan syaratnya hanya PLC sudah terhubung ke power supply. Nah, kita cukup menghubungkan bagian ini L1 dan L2 nya pada PLC memperoleh 220 volt AC. Itu sudah keadaan aktif PLC nya dan saat itu juga PLC sudah bisa ditransfer. Saya menjelaskan ini hanya untuk
konfigurasi ketika nanti kalian ingin mengupload program, kemudian tidak tahu bagian belakangnya, tiba-tiba dirangkai gitu kan juga bahaya, karena ini sudah traineran, udah dijadikan satu gini. Kecuali kalau masih belum ada kabel-kabel di belakangnya, kalian jumper manual gitu nggak apa-apa. Oke, untuk bagian outputnya, COM-nya itu ya dihubungkan ke COM yang di sini tadi, yang gambar sebelumnya itu tadi kan ada beberapa COM. Nah, itu COM yang pertama di sini. Terus sampingnya COM itu dengan alamat output 00, itu berarti 100 itu ada di sini. Nah, untuk itu setelah kita mengerti rangkaian yang ada di trainer PLC ini, kita lanjut ke transfer PLC atau transfer program ke PLC. Oke, sekarang kita ke bagian proses transfer PLC. Jadi sebelum kita melakukan transfer, kita harus memberikan power dulu pada PLC. So, untuk memberikan power pada PLC, kita cukup memberikan fasa sama netral ini saja. Itu PLC sudah dalam keadaan aktif. Oke, untuk rangkaiannya di sini kita mulai dari trainer yang sumber. Ini saya ambil fasa R. Kemudian untuk fasa R-nya ini saya hubungkan ke MCB satu fasa. Kemudian dari sini saya hubungkan ke bagian fasanya PLC. Oke, setelah itu untuk netralnya saya ambilkan dari netral ini, langsung saya hubungkan ke netral dari PLC. Oke, seperti ini sudah bisa di upload PLC-nya di transfer program. Jadi kita hidupkan dulu powernya, sumbernya. Oke, kemudian MCB satu fasanya kita naikkan, indikator PLC sudah menyala berwarna kuning powernya dan dalam keadaan run. Kemudian kita tinggal pasangkan kabel uploadnya ini ke PLC. Oke, terus kita USB-nya ini kita hubungkan ke laptop. Setelah itu kita fokus ke tampilan program, kita klik PLC, kemudian work online. Setelah itu kita setelah sudah dalam mode online, kita transfer to PLC. Nah, ini. Oke, ketika sudah ada pemberitahuan bahwa download sukses, itu berarti program sudah berhasil ditransfer ke PLC. Kemudian di sini saya coba untuk klik, karena di sini tidak ada penguncinya ya, saya klik force on. Oh ya, nah itu jadi di situ di PLC-nya bagian output 100 itu indikatornya menyala. Kemudian di sini saya matikan dengan force off. Nah, di situ sudah tidak ada indikator menyala bagian outputnya. Oke, berarti di sini program sudah berhasil ditransfer ke PLC. Kemudian kita mencoba menggunakan bagian input dan outputnya. Saya matikan dulu sumbernya. Oke, untuk penggunaan input pertama, jadi di sini ada COM sama 00, 01, 02 dan sebagainya. Jadi fungsinya COM ini buat apa sih? Nah, itu COM itu anggap saja satu terminal dari relay. Jadi untuk kita men-trigger bagian input dengan alamat 00 ini, anggap saja itu 00 ini salah satu terminal dari relay, dan COM ini itu salah satu terminal juga. Nah,
Di sini ada 00, 01, 02 sampai 11. Itu berarti anggap saja itu kita punya 12 relay, di mana satu terminal pada relay itu diparalel semua. Nah, ketika kita ingin menghidupkan atau kita ingin men-trigger di relay yang alamatnya 00, maka ketika COM ini kita kasih dengan positif, maka yang terminal lainnya kita berikan yang negatif pada koil relay tersebut. Nah, seperti itu nanti pengawatan atau rangkaian yang harus dilakukan di sini bagian inputnya. Karena di bagian input dari switch button ini sudah dihubungkan semuanya di paralel dan dihubungkan ke netral dari 24 volt DC, dan outputnya ini, output dari switch button ini sudah dihubungkan ke alamat-alamat PLC di 0001 dan seterusnya. Maka COM-nya ini kita berikan positif 24 volt DC. Ketika kita ingin berikan COM ini negatif 24 volt DC, maka bagian coil ini yang ini kita hubungkan positif 24 volt DC nya. Kita jangan menghidupkan yang switchnya karena bisa ngetrip, karena di sini bagian input dari switch kita hubungkan ke netral 24 volt DC, sedangkan yang ini kita hubungkan ke positif 24 volt DC kalau kita ingin menggunakan COM-nya ini negatif. Cuman di sini kenapa diberi warna merah COM-nya, ya karena bagian input dari switch ini, switch buttonnya sudah dihubungkan ke netral, sehingga ketika switch ini kita angkat, kontak 00 ini sudah terhubung dengan netral. Nah, saat itu pula bagian input 00 ke trigger, jadi kontak atau kontak NO ataupun kontak NC pada leader diagram program kita itu akan berubah posisi seperti itu. Oke, sekarang kita rangkai bagian input terlebih dahulu. Karena di PLC CP1E ini masih belum ada 24 volt DC nya, jadi kita menggunakan 24 volt DC eksternal. Saya menggunakan 24 volt DC ini bagian positifnya saya hubungkan di sini ya, karena kabelnya pendek. Kemudian untuk negatifnya ini saya hubungkan ke sini. Oke, ini kemudian untuk negatif 24 volt DC nya saya hubungkan ke sini, dan untuk positifnya saya hubungkan ke positif ini. Nah, untuk COM-nya ini kita hubungkan ke positif ya, karena bagian ini sudah dihubungkan ke inputnya PLC, jadi kita tidak perlu menghubungkan ini, kecuali kita nanti menggunakan input atau button eksternal, tidak menggunakan switch ini. Oke, di sini kita coba terlebih dahulu. Saya hidupkan untuk sumbernya, kemudian MCB satu fasanya. Nah, di sini sudah menyala indikator PLC-nya. Nah, saya coba untuk menaikkan input 24 volt DC-nya ke, kita trigger ke bagian alamat 00. Oke. Jadi ini untuk yang indikator lampu warna merah bagian atas itu menunjukkan bahwa bagian input dengan alamat 00 itu sedang bekerja. Kita lihat switch buttonnya. Nah, di sini dalam keadaan naik, jadi 00 alamat 00 dia mendapatkan negatif. Nah,
yang bagian bawah ini, yang indikator bagian bawah itu berarti output dengan alamat 100 00 itu menyala. Seperti pada leader diagram, ketika ini switchnya alamat 00 itu dapat trigger, maka outputnya menyala tanpa pengunci. Jadi ketika ini saya matikan, maka di situ juga mati. Oke. Kemudian di sini bagian output terdapat LED indikator 5 volt yang di dalamnya sudah dilengkapi dengan resistor. Ketika kita ingin menggunakan 24 volt DC untuk output, maka nanti LED ini menyala. Nah, namun ketika kita ingin menggunakan AC, maka ini akan mati. Jadi untuk COM sama 00, COM 01 itu sebenarnya sama saja kontak NO-nya dari relay yang kita gunakan. Misalnya COM ini kita hubungkan ke 24 volt DC. Ketika alamat 100 00 itu bekerja, maka 24 volt DC dari COM 1 ini akan mengalir ke sini. Ketika ini kita hubungkan dengan 220 volt AC, maka ketika alamat 100 00 itu bekerja, maka 220 volt AC tersebut akan mengalirkan arus ke sini. Jadi di sini kita coba terlebih dahulu untuk menggunakan 24 volt DC. Nah, bagian negatif dari LED ini sudah dihubungkan ke negatifnya 24 volt DC. Jadi kita tinggal memasangkan ini, kemudian ke power DC 24 volt DC-nya. Nah, ketika kita hidupkan, maka indikator di sini menyala seperti itu. Oke, sekarang kita coba terlebih dahulu untuk ini menghidupkan lampu ini ya, lampu 220 volt AC. Saya matikan terlebih dahulu powernya. Ini juga oke. Jadi COM-nya ini saya hubungkan ke fasa ya, kemudian dari sini COM outputnya ini kita hubungkan ke lampu, dan netralnya saya hubungkan langsung dari sini. Oke, netralnya saya langsung dari sini. Oke, nah kita coba untuk menghidupkan ini. Oke, sudah menyala. Kemudian kita kasih trigger di sini, maka lampu menyala seperti itu. Nah, sekarang kita belajar mengenai leader diagram. Kita fokus pada tampilan CX programmernya. Kita stop work online-nya. Oh ya, tadi waktu kita coba run input dan sebagainya di PLC, saya lupa untuk work online kembali, jadi barusan ada tanda merah ya. Oke, kita lihat pada modul itu sudah selesai untuk transfer program PLC-nya. Sekarang kita belajar mengenai yang lainnya. Oke, saya coba di sini kasih pengunci dengan shortcut W, kemudian dengan alamat penguncinya output 100 00. Oke, saya coba transfer ulang. Jadi untuk transfer ulang saya hidupkan kembali PLC-nya. Oke, posisi nyala, kemudian saya work online, terus saya upload transfer to PLC. Saya transfer to PLC. Oke, nah ini sudah selesai. Nah, ketika saya kontrol dari laptop, maka
di apa PLC-nya itu juga menyala seperti itu. Nah, berhubung di sini tidak ada tombol untuk mematikannya, jadi kita harus mereset PLC-nya. Oke, kita stop dulu work online-nya. Kita matikan terlebih dahulu sumber PLC-nya. Oke, kemudian kita tambahkan di sini dengan shortcut atau ya saya barusan. Kemudian untuk NC-nya, tombol NC kita menggunakan alamat 01. Kemudian oke. Oh ya, sekali kita di sini nambah lagi ya. Kita bisa menggunakan kayak koil bantu lah, tapi bukan output. Jadi ketika output 100.00 ini menyala, oke. Oh sorry, ketik pakai kontak NO ya dari 100.00. Pakai kontak, aduh, pakai kontak NO dari 100.00. Nah, ketika itu menyala, maka di sini misalnya 10.00 yang itu bukan alamat dari output JP1E karena alamatnya itu 100 ya, 100.00. Di sini saya menggunakan 10.00. Jadi ketika 10.00 itu menyala, maka output di sini ya, misalnya kontak C dari apa normally opennya dari 10.00 itu untuk menghidupkan output 100.01. Jadi di sini ada dua output. Oke, nah untuk mematikannya, misal di sini kita menggunakan switch. Switch ini sudah ada tombol mematikannya di alamat 001 ya. Oke, kita work online, kemudian kita coba untuk transfer ke PLC. Kita work online. Oh ya, kita hidupkan terlebih dahulu itu. Nah, itu sudah menyala. Kemudian kita bisa work online. Setelah itu kita coba transfer to PLC. Oke, nah setelah sudah kita transfer, oke, saya coba untuk menghidupkan dari leader diagram. Oke, nah disitu menyala. Kemudian pada indikator PLC disitu output alamat 01 juga menyala. Ya, alamat 01-nya menyala. Terus saya matikan dari sini, dari leader diagram. Nah disitu juga mati. Oke, nah jadi sekarang kita coba untuk merangkai. Nah, kita rangkai dulu untuk 01 ya. Oh, sebentar sebelum kita rangkai, kita coba karena ini sudah ada penguncinya ya, jadi saya hidupkan sebentar, kemudian saya matikan. Oke, nah itu sudah saya matikan langsung, tetap menyala. Untuk mematikannya kita pakai 01 dari sini. Oke, itu menyala. Nah, untuk indikator di sininya itu yang bagian atas itu indikator bagian input. Nah, untuk yang bawah itu bagian output. Oke. Sekarang saya matikan terlebih dahulu power 24 voltnya saya matikan juga. Sekarang kita coba merangkai untuk push button. Ini push buttonnya ada di bawah. Oke, di sini ada push button kita gunakan yang bagian NO. Kemudian kita gunakan karena di COM-nya sudah mendapatkan 24 volt DC, maka push buttonnya ini saya dapatkan yang netral 24 volt DC. Mohon maaf ini kabelnya warna merah karena
untuk kabel warna hitamnya terbatas kayak saya ganti ya. Ini untuk yang di karena lebih panjang di alamat 01, kemudian untuk input dari push buttonnya ini saya dapatkan ke negatif 24 volt DC-nya. Nah ini udah di bagian inputnya 2 input. Kemudian untuk yang satunya output yang satunya kita coba untuk menghidupkan kontaktor. Jadi kontaktor itu 220 volt AC. Ini saya dapatkan ke fasanya 220 volt AC. Di sini saya taruh sini dulu ya. Oke, saya temukan. Oke, ini ke fasa. Oh ini fasanya. Oke, kita bisa langsung ambil dari sini ya benarnya. Nah ini kita bisa langsung ambil dari COM 1 ini, dari sampingnya, atau langsung ambil dari sini. Terus bagian outputnya ini kita hubungkan ke koilnya kontaktor. Oke, dan untuk negatifnya kita ambilkan ke negatifnya. Oke, karena kabelnya kurang panjang saya ambilkan di sini. Terus ini saya ambilkan negatif dari lampu. Nah ini, oh ya saya lupa, ini tadi untuk yang fasa kalian bisa ngambil dari sini ya, karena sama-sama 220 volt AC. Nah oke, kemudian kita coba dulu. Ini saya hidupkan, power supply-nya saya hidupkan. Ini sudah menyala. Kita coba hidupkan dulu dari 00. Oke, lampu menyala dan kontaktor menyala. Ada indikator barusan. Oh biar bentar, saya matikan terlebih dahulu ya. Saya coba matikan dari tombol ini karena kita menggunakan tombol warna hijau untuk mematikan. Saya coba matikan, maka kontaktor dan lampunya mati. Oke, supaya terlihat kontaktornya ini menyala, jadi saya matikan lagi untuk sumbernya semua, volt 24 volt DC nya sama sumber AC nya saya matikan. Nah kontaktor ini kita hubungkan ke motor ya, kita coba hubungkan ke motor. Oke, nah ini untuk 3 fasanya kita ambilkan. Oh ya, sebelum dari kontaktor sebelum ke motor, kita lebih baiknya kita hubungkan ke thermal overload terlebih dahulu. Oke, jadi dari thermal overload ini baru kita hubungkan ke output dari kontaktornya. Oke, nah ini kita hubungkan ke sumber 3 fasanya ke MCB ya. Sebelum langsung kita masukkan ke MCB 3 fasa dulu. Oke, dari situ baru ke sumber 3 fasa. Nah, ini saya dapatkan DR. Kemudian untuk yang S gabungkan ke bagian S. Kemudian untuk yang T
gabungkan ke Bluetooth. Nah, oke, sudah. Sekarang kita coba hidupkan rangkaian ini. Jadi saya hidupkan. Oke, CV sama power saya hidupkan. Oke, sekarang kita coba untuk menghidupkan. Saya hidupkan dari laptop ya, saya work online lagi dulu. Oke, saya hidupkan dari laptop. Oke. Sorry, untuk MCB 3 pasanya belum saya hidupkan. Di sini saya coba hidupkan. Nah, maka motornya sudah menyala. Di bagian depan bisa dilihat. Nah, itu motornya menyala. Oke, sekarang saya coba matikan dari sini. Dari push button warna hijau ini saya matikan. Oke, maka seluruhnya akan mati. Nah, saya coba hidupkan lagi dari dari switch 00 yang ada di sini. Oke, saya matikan lagi. Oke, saya rasa cukup sekian untuk pembelajaran kali ini, pengenalan mengenai CX1. Di dalamnya ada CX Programmer, sekaligus kita belajar untuk transfer ke PLC dan rangkaian pengamatan pada PLC-nya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.